Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membicarakan tentang jawara. Jawara, khususnya jawara Banten. Jadi Banten ini terkenal dengan jawaranya, kesaktiannya, ketangguhan para jawaranya. Jadi selama masa Kesultanan Banten, memang Kesultanan Banten ini bisa dibilang paling kuat. Eksistensinya kurang lebih 3 abad berjaya di Nusantara sebelum akhirnya dikalahkan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1813. Setelah sebelumnya berdiri sekitar tahun 1526. Selama masa itu ada satu kisah menarik dalam buku sejarah ketika kerajaan Mataram ingin menyerang Banten dan baru berniat saja ternyata para pemimpin dari Mataram ini diterpa penyakit bisul dan gatal-gatal sehingga akhirnya tidak jadi menyerang Banten. Bahkan ketika bomnya diarahkan untuk ke Banten, maka bomnya meledak sendiri. Ini cerita yang terekam dalam buku sejarah yang dituturkan oleh Kiai Imaduddin. Jadi kembali lagi ke jawara tadi, di Banten itu ada struktur kiai, ada santri, ada jawara. Jadi karena daerah pesantren, daerah agamis, kiai merupakan tokoh sentral, kemudian memiliki santri dan jawara. Jadi santri dan jawara ini di bawah kiai. Santri biasanya tekun pada masalah-masalah keagamaan dan tidak terlalu fokus pada kedikdayaan, pada kesaktian. Tetapi sebaliknya jawara ini adalah santri yang kurang tekun dalam keagamaan, tetapi lebih memilih kedikjayaan, kesaktian, ilmu-ilmu bela diri yang juga dikombinasi dengan wirid-wirid, dengan ilmu kebal, ilmu silat, yang kesemuanya disebut jawara putih atau ilmu putih, yaitu yang diserap dari ilmu-ilmu agama. Ada zikirnya, ada wiridnya, ada puasanya. Di samping jawara putih itu juga ada jawara hitam yang mendapatkan kesaktiannya itu dari ilmu-ilmu hitam, dari bantuan-bantuan jin, dari mantra-mantra yang disebut jangjawokan. Tetapi kemudian ada juga yang menggabungkannya, sehingga ada yang kombinasi antara ayat suci Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, kemudian digabung dengan jangjawokan atau mantra-mantra yang berasal dari bahasa Jawa kuno dan Sunda kuno. Tetapi pada intinya semua santri dibekali dengan kesaktian-kesaktian ini. Maka tak heran banyak jawara bermunculan. Jadi di Banten ini mungkin karena sifat kejawaraannya maka berpengaruh kepada bahasanya, sehingga yang bahasa Sunda pun ya kasar-kasar. Naon dia, tampiling dia kuai. Nah, itu Sundanya. Jadi kalau udah dia dengan tekanan itu berarti marah. Bedul dia. Maksudnya brengsek kau. Tangkurak dia polong. Artinya kamu bodoh lah begitu. Bodoh banget. Modar dia kuai. Nah, seperti itu. Itu khas daerah-daerah Sunda seperti Pandeglang, Menes, Ciomas, produsen golok, sakti.
Jadi orang Banten ini di Nusantara terkenal karena keagamaannya dan kejawaraannya. Saya buktikan sendiri ketika berhijrah atau dakwah di Kalimantan. Jadi saya sebenarnya tidak sakti ya, tidak dikjaya, tidak punya ilmu-ilmu jawara, tapi ketika tiba di Kalimantan dan memperkenalkan diri sebagai orang Banten, maka Masya Allah itu orang-orang Kalimantan begitu hormatnya kepada orang Banten. Kalau kita sudah mengatakan dari Banten, itu penghormatan terhadap ulamanya, Maulana Hasanuddin Banten, Sunan Gunung Jati, kemudian Syekh Nawawi, itu mereka ta'lim. Belum lagi mendengar banyak jawara-jawaranya. Sehingga alhamdulillah ketika saya di Kalimantan, tidak ada yang berani macam-macam. Justru mereka mendukung, hormat, takzim kepada saya dan keluarga sebagai kiai. Mereka menyebutnya kiai. Padahal cuma ustadz kampung dari Banten. Alhamdulillah. Kalau kata orang ketika di Kalimantan, di daerah pedalaman, di daerah-daerah berdekatan dengan Dayak dan suku-suku lain asli Kalimantan, maka biasanya akan dites kedikjayaannya, dites ilmu kesaktiannya. Itu sudah tradisi, bila mana ada pendatang maka akan dites, baik itu ilmu agamanya maupun ilmu kesaktiannya. Maka ketika saya di sana, ada sesepuh di sana yang menyatakan, apakah Anda sudah pernah didatangi orang untuk mengetes kesaktian? Saya katakan tidak ada, tidak pernah. Mungkin mereka segan atau tidak berani. Entahlah, saya juga tidak tahu. Maka kemudian saya kembali ke Jawa ini dan mendirikan pondok pesantren. Tetapi sebelum mendirikan pondok pesantren, sebenarnya saya diminta atau teman mengajak untuk mengajar bersama Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena rumahnya satu kabupaten dengan saya, yaitu di Kresek, saya di Balaraja, Cikupa. Tetapi kemudian saya lebih memilih terdekat, mengajar santri terdekat. Padahal beliau sebenarnya pesantrennya besar dan membutuhkan banyak ustadz, termasuk saya sendiri yang memang pernah satu pondok dengan beliau, yaitu ketika di Al-Tohiriyah, Kaloran, Serang, Banten. Jadi beliau itu adalah senior saya. Dan tradisi pondok pesantren di Banten itu, selain mondok, itu ilmu kesaktian, kedikjayaan itu diajarkan. Karena di sana itu berjibaku atau harus bertarung dengan ilmu-ilmu hitam yang juga banyak. Ilmu santet, teluh, itu banyak dikuasai, sehingga para santri harus pula menguasai ilmu putih. Dan banyak jawara-jawara hitam di sana, sehingga kita dianjurkan untuk menjadi jawara putihnya. Rata-rata pondok pesantren di Banten selain mengaji kitab juga mengaji kesaktian, ilmu-ilmu bela diri. Saya pun tidak menyangka bahwa memang satu pondok dengan Kiai Haji Imaduddin. Tetapi beliau memang lebih senior di tahun-tahun awal. Jadi tidak satu masa, tetapi satu alumni. Alhamdulillah, ke bawah tenar. Kembali ke masalah jawara tadi, maka Kiai Haji Imaduddin dan juga Tubagus Nur Fadli adalah dua jawara Banten yang kemampuannya tidak diragukan lagi. Tetapi jawara Banten kali ini tidak dalam hal kedikjayaan atau kesaktian ragawi, kesaktian fisik, tapi lebih kepada keberaniannya sebagai jawara, siap menentang maut lah begitu. Jadi kalau dulu para jawara Banten yang tergabung dalam pengajian pondok pesantren dan tarikoh menggempur Belanda, berani melawan Belanda tahun 1888 kalau nggak salah, tetapi dimentahkan oleh mufti Belanda yang bernama Habib Usman bin Yahya itu, maka
jawara-jawara Banten mental karena dianggap sebagai perusuh atau difatwa sebagai perusuh oleh Habib Utsman bin Yahya yang merupakan pegawai Belanda atau yang diangkat oleh Belanda untuk memfatwa atau untuk menjinakkan para pejuang-pejuang Islam yang akan memberontak kepada Belanda. Maka tak heran banyak yang menyebutnya antek Belanda. Karena apa? Karena Belanda ini jelas-jelas kafir yang memerangi umat Islam, tetapi Habib Utsman bin Yahya ada bersamanya. Jadi tidak seakidah, tidak seagama, malah memfatwakan, melarang orang-orang untuk melawan kepada Belanda. Sehingga ini menjadikan mudarat kepada para pejuang-pejuang Islam dari Banten. Jawara-jawara Banten menjadi kocar-kacir, menjadi tercerai-berai, menjadi dikalahkan oleh Belanda karena dianggap oleh Utsman bin Yahya ini sebagai perusuh atau bogot atau orang yang boleh dibasmi. Inilah fatwa yang merugikan. Nah, perlawanan jawara Banten terhadap Belanda dan Utsman bin Yahya yang merupakan turunan Ba'alawi ini ternyata terulang lagi di tahun ini. Jadi jawara Banten Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Tubagus Nur Fadli Al-Bantani, dua-duanya adalah orang-orang yang berani menentang Ba'alawi. Butuh keberanian luar biasa untuk menentang sebuah kekuatan besar, hegemoni besar beratus-ratus tahun dan ingin dinihilkan atau ingin dikecilkan, dilawan oleh seorang Kiai Imaduddin. Kalau bukan jawara, mental jawara Banten mana berani. Terlihat beberapa orang yang akhir-akhir ini ketakutan untuk membahas nasab karena konsekuensi-konsekuensi dari kaum Ba'alawi yang begitu kuat, yang begitu powerful dalam lingkungan masyarakat. Tetapi tidak untuk Kiai Imaduddin Utsman dan Tubagus Nur Fadli. Mereka terus berjuang dalam tanda kutip menggempur Ba'alawi, sehingga pada akhirnya perjuangan Kiai Imaduddin Utsman menghasilkan sesuatu, menghasilkan senjata yang ampuh dan mematikan, yaitu tesis ilmiahnya yang sampai saat ini tidak bisa dibantah. Tidak ada sanggahan yang berarti Ba'alawi sudah menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dengan tes DNA pun yang merupakan senjata kedua, mereka kelihatannya sudah menyerah. Begitu juga dengan Ki Tubagus Nur Fadli. Beliau juga bertempur memperjuangkan nasab Wali Songo sehingga tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah sebelumnya ditolak oleh Ba'alawi. Tetapi beliau tidak marah, tidak tersinggung, bahkan terus mencari sumber lain, jalan lain bagaimana agar didapatkan literatur-literatur, pustaka-pustaka, manuskrip yang menghubungkan Wali Songo dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan hasilnya seperti sudah kita ketahui, alhamdulillah berhasil menyambungkan nasabnya lewat jalur Musa Al-Kadzim. Plus tes DNA yang menyatakan juga tersambung. Inilah dua jawara Banten yang berhasil memperjuangkan. Yang satu berhasil mengalahkan Ba'alawi untuk jilid 2-nya setelah sebelumnya dikalahkan tahun 1888. Kemudian Tubagus Nur Fadli juga berhasil mengalahkan Ba'alawi yang menolak memasukkan Wali Songo ke dalam terah Ba'alawi. Tetapi dengan perjuangannya berhasil memasukkan dari jalur lain. Itulah perjuangan dua jawara yang patut kita contoh. Bagaimana semangatnya, bagaimana keberaniannya. Di saat orang-orang tidak berani, maka dua orang ini berani dan membuat geger Nusantara. Dan berhasil. Mudah-mudahan
dua jawara ini menginspirasi kita untuk tetap semangat, tetap berani kepada hal-hal kebenaran, memelihara sifat-sifat jawara kesatria yang tidak ingin diperbudak oleh orang lain, oleh kelompok lain yang semena-mena, yang adigung-adiguno, yang licik, yang banyak menghasut dan lain sebagainya seperti Belanda. Maka kemenangan ini patut kita syukuri dan terus berjuang untuk memelihara keadaan ini, memelihara prinsip-prinsip ini agar tidak terkotori lagi, agar tidak terkontaminasi, agar tidak tunduk kepada kekuatan-kekuatan luar. Mudah-mudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.